Ya, shalom. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa hal saya sentil sekali lagi. Ingat, ingat, dan sekali lagi ingat. Jangan lupa. Tujuan perjuangan mencapai kemerdekaan suatu bangsa itu adalah tujuan yang sangat-sangat mulia. Ya. Tapi juga tujuan untuk mencapai tujuan yang sangat mulia itu kita perlu hadapi tantangan-tantangan yang juga amat sangat berat. Tetapi mau tidak mau kita harus terus memperjuangkan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, para pejuang yang saya hormati, maka tujuan yang mulia itu harus kita perjuangkan secara rasional, ya, dengan penuh hikmat, bukan dengan bermodalkan dengkul dan otot semata. Ya. Dalam tanda kutip, ya, bukan berarti kita tidak boleh punya senjata. Kita boleh punya, karena itu untuk membela diri kita harus punya senjata. Tapi kita perlu taruh perjuangan kita itu dalam suatu aturan yang tertib, sehingga perjuangan itu punya nilai, punya otoritas, punya wibawa. Bukan hanya di mata dunia, tapi terutama di mata Tuhan. Ya. Jangan asal-asalan pegang senjata langsung lalu lupa diri. Hukum senjata itu dia punya hukum. Perang mencapai kemerdekaan itu punya hukum. Hukum perang namanya. Humanitarian law. Anda harus tahu ini baik-baik. Kalau orang sudah terlalu capek, jangan tembak dia. Kasih warning dia. Kalau dia melawan, baru buka senjata. Tapi kalau tidak boleh. Kalau dia sudah angkat tangan, jangan panggil dia, tangkap dia, serahkan senjata, suruh dia pulang. Kalau dia lagi duduk makan, jangan tembak. Kalau dia sementara berdoa, jangan tembak. Kalau sudah ditangkap, ada di dalam kurungan, tidak boleh ditembak, tidak boleh disiksa. Kalau kita membunuh orang yang sementara ditahan, itu sama dengan kita bunuh orang tak berdaya. Kita terlalu berdosa. Begitu. Hukum perang dia punya hukumnya seperti itu. Jadi saudara-saudara, ya perhatikan ini baik-baik. Sehingga kita punya perjuangan ini bersih dan mulia. Untuk mencapai tujuan itu kita membutuhkan sedikit push atau dorongan dari luar. Bisa saja merupakan tekanan dari luar. Tekanan itu tidak harus melalui senjata. Bisa saja melalui pemutusan hubungan diplomat atau embargo senjata, embargo ekonomi, dan macam-macam. Bisa saja dilakukan. Tergantung kepada betapa besarnya dia diplomasi Anda. Oke, hal-hal yang seperti ini kita perlu perhatikan dengan baik agar kita tidak terjebak selalu dalam perjuangan violence struggle. Ya. Bagian-bagian yang tadi saya sebutkan itu merupakan bagian yang seringkali tidak disadari oleh kebanyakan orang yang menyebut dirinya sebagai pemimpin, sehingga terus saja berjuang dengan mencari-cari pola atau format. Salah satu tadi saya singgung di dalam beberapa video yang lalu bahwa mereka ini bingung. Jangankan Indonesia, orang Papua sendiri bingung bagaimana untuk mencari solusinya. Organisasi Papua Merdeka berubah menjadi FPM. Karena apa? Di dalamnya ada orang yang berindikasi komunis, dan komunis itu dibenci oleh Amerika. Akhirnya merubah DAOPM menjadi Free Papua Movement atau FPM. Tapi orangnya ya sama saja. Nama berubah tapi sama saja, diblokir di mana-mana. Cari-cari format mana yang baik. Proklamasi juga tidak benar. Tipu-tipu, katanya bikin proklamasi 1 Juli. Tahu-tahu 3 tahun kemudian baru bikin di UK. Ini kan omong kosong. Begitu.
Tipu rakyat, saya termasuk merasa ditipu dengan itu. Saya menyesal karena saya ditipu. Begitu. Bikin pemerintah otorita bingung. Pergi lagi bergabung lagi dengan NRBB. Bingung, tidak jadi ini, masuk lagi ke sana lagi bikin ULMWP. Bingung. Naik lagi bikin menjadi pemerintahan sementara, negara sementara. Ini kan Pak bingung ini, cari-cari pola. Padahal ideologinya jelas. Kalau memang tidak bisa ya kasih tinggal. Begitu. Ini adalah hal-hal atau salah satu dari sekian banyak penyebab perjuangan berjalan begitu lambat dan berlangsung lama untuk mencapai tujuan suatu, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia Barat, saudara-saudara, atau Papua Barat. Demikian penjelasan singkat, dan saya Dr. Nuseptin Mamburai Paiki selaku Presiden Indonesia Barat undur diri, dan sampai kita bertemu dalam video klip yang berikut.